Sudah waktunya nih nonton Sumsel Virtual Fest di YouTube-nya Tribun Sumsel dan Seribu TV. Yuk, siapa ya bintang tamu kali ini? Coba saksikan langsung ya. Tes, tes, tes. Oke, standby. 3, 2, 1. Selamat siang. Hari ini Selamat kita berjumpa siang. kembali dengan saya, Ray Happyeni, host Sumsel Virtual Fest. Setelah hadir di ruang Sumsel Virtual Fest hari ini, langsung saja saya perkenalkan. Yang pertama, Pak Awaludin, yang mewakili Kepala Diknas Sumatera Selatan. Pak Awaludin adalah Kepala Seksi Kasih Kurikulum SMK Sederajat. Selamat siang, Pak Awaludin. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, yang kedua narasumber kita adalah Ibu Estri Murwani, MSI. Ibu Estri adalah Kepala SMA Sapiri 1 Palembang. Selamat siang, Bu Estri. Selamat siang juga Mbak Yeni. Ya, sehat ya, Bu? Puji Tuhan, sehat Mbak Yeni. Bu. Baiklah, yang ketiga narasumber yang tidak asing lagi buat pemirsa Sumsel Virtual Fest, yaitu ahli epidemiologi dari Universitas Sriwijaya Palembang, yaitu Ibu Dr. Ice Andriani Liberty, SKM MKes. Salam sehat, Bu. Salam sehat juga Mbak Yeni, Bu Estri, Pak Awaludin, selamat siang. Selamat Siang. siang. Ya, alhamdulillah, insya Allah kita sehat semua. Demikian Amin. juga pemirsa dimanapun berada. Oke, kita mulai saja ya. Hari ini kita akan membahas tentang penilaian akhir semester, daring atau tatap muka. Nah, untuk yang pertama, kami persilakan Pak Awaludin untuk menyampaikan bagaimana kira-kira nantinya yang akan diterapkan di Sumatera Selatan untuk penilaian akhir semester. Silakan Pak Awaludin. Oke, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu peserta virtual meeting yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan materi tentang PAS ya, kami ingin menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala Dinas yang sejatinya beliau langsung yang akan menyampaikan materi ini. Tetapi di saat yang sama, betul-betul waktunya bersamaan, Bapak Kepala Dinas virtual meeting dengan Pak Menteri, Mas Nadiem Makarim, dalam rangka mendengarkan pengumuman SKB 4 Menteri tentang persiapan pembelajaran di semester genap. Ya. Oleh karena itu, Bapak Kepala Dinas menyampaikan salam. Iya, menyampaikan salam kepada kita semua yang hadir di room virtual meeting ini. Beliau berharap ketidakhadiran beliau tidak akan mengurangi kehikmatan acara kita pada siang menjelang sore insya hari Allah, ini. Pak. Ada Pak. Baik Bapak Ibu, boleh dibuka langsung slide-nya? Ya, oke. Oke, Mas Yudi silakan di-share materi dari Pak Awaludin tadi. Ya. Ya, silakan Pak, udah di-share tuh. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, penilaian akhir semester itu adalah bagian dari cara kita untuk mengevaluasi pembelajaran yang sudah kita lakukan pada kurun waktu tertentu. Nah, dalam kaitannya dengan akhir semester, tentu saja setelah siswa menjalani proses pembelajaran selama 1 semester, maka salah satu caranya adalah dengan melakukan penilaian, ya, melakukan penilaian kepada para peserta didik kita. Nah, proses penilaian Bapak Ibu sekalian pada umumnya merupakan cara kita untuk melihat daya serap. Seberapa besar daya serap yang diperoleh oleh anak didik kita, sekaligus juga untuk mengevaluasi pendekatan atau metodologi yang dilakukan, apakah sudah maksimal atau belum. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam konteks pandemi COVID-19, proses penilaian ini mengalami penyesuaian. Tentu saja penyesuaian ini karena memang kita tidak bisa melakukan penilaian akhir semester secara tatap muka. Namun demikian Bapak Ibu,
meskipun pola penilaian akhir semester barangkali nantinya tidak secara tatap muka, tetap saja kita mengutamakan prinsip-prinsip. Yang pertama ada prinsip fleksibilitas, berkeadilan, lalu kemudian non-diskriminatif dan tidak merugikan siswa. Yang kedua, back ke slide sebelumnya. Yang kedua, pelaksanaan PAS itu harus mempertimbangkan akses siswa terhadap internet dan kepemilikan gawai atau handphone. Artinya, kita juga harus mempertimbangkan apakah koneksi internet di lingkungan siswa itu baik atau tidak. Atau kita juga melihat apakah siswa memiliki handphone atau tidak. Kemudian yang berikutnya, jika di sekolah pembelajaran daring sudah berjalan secara efektif, maka mungkin untuk dilaksanakan penilaian akhir semester seperti itu. Next slide. Yang berikutnya adalah bagi siswa yang proses pembelajaran belum efektif, PAS itu dapat disubstitusi Bapak Ibu, dapat dirubah berupa portofolio nilai raport, ya, dan prestasi yang diperoleh sebelum atau dapat juga dalam bentuk penugasan. Artinya dalam kondisi tertentu untuk sekolah-sekolah yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan PAS secara online, maka bisa disubstitusi atau diganti dengan portofolio nilai raport. Berikutnya Bapak Ibu, PAS untuk sekolah-sekolah di daerah yang internet terbatas sebaiknya tidak menggunakan tes daring atau online. Yang ketiga, PAS di masa pandemi COVID-19 tidak dirancang untuk mengukur ketuntasan capaian kurikulum, namun lebih kepada mendorong aktivitas belajar bermakna bagi siswa. Bapak Ibu, kami ingatkan kembali bahwa di dalam kurikulum darurat masa pandemi COVID-19, sekolah tidak dibebankan untuk menuntaskan semua capaian kurikulum. Tidak ada kewajiban bagi sekolah untuk menuntaskan sampai akhir pokok bahasan. Namun lebih diarahkan kepada mendorong aktivitas belajar yang lebih bermakna bagi siswa. Meskipun tidak secara keseluruhan materi bisa dihabiskan, tapi pada materi-materi tertentu anak benar-benar mengalami proses belajar. Ini yang disebut dengan pembelajaran. Next slide. Oke, lalu kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, untuk membantu siswa yang terdampak pandemi COVID-19 dan berpotensi tertinggal dalam pembelajaran, guru dihimbau perlu melakukan penilaian diagnostik. Lalu kemudian yang berikutnya, penilaian dilakukan di semua kelas secara berkala untuk mendiagnosis kondisi kognitif dan non-kognitif siswa sebagai dampak pembelajaran jarak jauh. Bapak Ibu yang saya hormati, kita tahu bahwa ada banyak persoalan yang muncul ya ketika pembelajaran daring ini dilaksanakan. Satu hal yang harus kita benar-benar sepakati dan sadari bersama bahwa kehadiran seorang guru di depan kelas tidak akan pernah tergantikan secanggih apapun media pembelajaran. Sebaik apapun gawai yang digunakan siswa untuk daring, tidak akan pernah bisa menggantikan peran seorang guru. Kita menyadari bahwa secara psikologis, keterlibatan emosional dalam proses belajar mengajar sangat menentukan, ya. Bahasa tubuh, lalu kemudian juga kontak eyes antara guru dan siswa itu menjadi satu hal yang penting, di mana hal itu tidak mungkin terjadi ketika anak belajar secara daring. Next slide. Bapak Ibu yang saya hormati, yang berikutnya penilaian non-kognitif ya ditujukan untuk mengukur aspek psikologis dan kondisi emosional siswa, seperti kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa, kesenangan siswa selama belajar di rumah, serta kondisi keluarga siswa. Bapak Ibu, ini bermakna bahwa aspek non-kognitif artinya di luar aspek pengetahuan, aspek emosional dan psikologis harus juga diperhatikan. Karena kita sadar betul bahwa yang paling terdampak psikologisnya dalam hal melaksanakan pembelajaran daring adalah siswa. Di media sosial banyak kita temukan, ada siswa yang menangis karena rindu ingin ketemu dengan gurunya, ada siswa juga yang menangis karena ingin bertemu dengan teman-temannya bermain di sekolah, dan seterusnya. Ini menjadi hal yang penting yang harus kita perhatikan.
Jangan sampai kita menutup mata terhadap kondisi psikologis anak-anak kita. Yang berikutnya, penilaian kognitif ditujukan untuk menguji kemampuan dan capaian pembelajaran siswa. Hasil penilaian digunakan sebagai dasar pemilihan strategi belajar mengajar dan strategi remedial atau pelajaran tambahan untuk peserta didik yang paling tertinggal. Bapak Ibu, ada flexibility di sini, ada daya lenting ya. Ada daya lenting bagi seorang guru untuk tidak menyamaratakan proses belajar mengajar, tidak menyamakan proses penilaian akhir semester ini seperti dalam situasi yang normal ya. Tidak mungkin kita mengukur pembelajaran yang tidak normal dengan kaidah-kaidah yang normal. Ketika pembelajaran normal tidak dimungkinkan, maka ada pengecualian atau ada flexibility dalam konteks penilaian akhir semester. Lanjut. Slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sejak diterbitkannya belajar dari rumah atau BDR, penilaian terhadap siswa menjadi tidak efektif. Karena yang biasanya dapat menilai dari segi afektif dan psikomotor yang sesuai. Ya, bagaimana mungkin kita bisa menilai afektif atau sikap dan keterampilan siswa manakala tatap muka itu tidak dimungkinkan. Ya. Nah, kondisi tersebut tidak memungkinkan bagi guru untuk dapat menilai sikap melalui pembelajaran daring. Oleh karena itu, peran asesmen atau penilaian sangat penting dalam mengidentifikasi keberagaman kemampuan belajar anak. Bapak Ibu, hal yang harus diperhatikan sekali lagi bahwa tadi yang katakan ya, perilaku anak itu hanya bisa diamati manakala pembelajaran itu berlangsung secara tatap muka. Nah, kebayang nih Bapak Ibu semua ya, ketika proses pembelajaran daring, anak mematikan videonya, kita tidak bisa lihat lagi aktivitas anak seperti apa, begitu kan? Nah, saya punya pengalaman pribadi, anak saya mahasiswa semester 1 tahun ini, ya. Nah, ketika dia sedang diserang rasa kantuk karena sudah mata kuliah ketiga, dia matikan videonya, dia tidur di situ karena sudah lelah kan. Nah, artinya ini kan tidak bisa dinilai dari sisi sikap atau afektifnya gitu. Next slide ya, ini slide yang kita yang terakhir. Bapak Ibu yang saya hormati, karena cara belajar beragam, maka asesmen dengan berbagai kreativitas tenaga didik sangat diperlukan. Asesmen di tengah pandemi begitu sulit karena para guru tidak bertemu dengan anak didiknya. Ini kata kuncinya adalah bertemu secara tatap muka. Tantangannya adalah bagaimana guru tetap bisa menilai dengan objektif dan reliable, karena jika penilaian secara normal seharusnya juga dilakukan observasi, ya salah satunya. Apalagi penilaian sikap ini yang sulit. Intinya Bapak Ibu dari uraian yang panjang ini bahwa penilaian di masa pandemi COVID-19 harus dilakukan dengan cara yang bijak, dengan mempertimbangkan aspek-aspek sikap, aspek-aspek psikologis, yang tentu saja itu idealnya bisa dilaksanakan ketika terjadi proses tatap muka. Saya pikir itu yang dapat kami sampaikan, selebihnya mungkin nanti ada ruang tanya jawab untuk bisa kita berdiskusi. Intinya adalah flexibility menjadi kata kunci dalam melakukan asesmen di masa pandemi COVID-19. Terima kasih, kami kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Pak Awaludin. Sangat jelas tadi dengan slide-nya yang rapi ya. Saya langsung saja ke narasumber berikutnya, Ibu Esti Murwani. Silakan Bu, gimana penerapannya di SMA Saberi 1 Palembang? Terima kasih Mbak Yeni atas waktu yang diberikan untuk saya. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kasih Kurikulum SMK Bapak Awaludin Tholib, Ahli Epidemiologi dari Unsri, Ibu Dr. Ica Andriani Liberty SKM MKes, dan host yang kami hormati juga Mbak Yeni, dan para pemirsa Live Talk yang berbahagia. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia.
Salam jumpa, salam sehat. Berkenaan dengan PAS, untuk SMA 1 andaikan diminta memilih daring atau tatap muka, andaikan bisa memilih dan situasi aman, jelas pilih yang tatap muka ya Pak ya. Pilih yang tatap muka. Mengapa? Ya, secara normal, dalam keadaan normal memang penilaian itu harus memenuhi 9 kriteria. Sahih, objektif, adil, terbuka, menyeluruh, beracuan kriteria, dan akuntabel. Nah, selama ini SMA 1 dalam proses pembelajaran memang sudah terjadwal, Pak. Kami jadwal masuk jam 8 sampai jam 12.30, 3 mata pelajaran per hari, dengan waktu istirahat 2 kali 15 menit. Kemudian aplikasi yang digunakan oleh Bapak Ibu guru variatif disesuaikan dengan kondisi anak. Kadang pakai GC, kadang pakai Zoom, ada yang pakai Google Form untuk kehadiran, ada yang menggunakan Edmodo, ada yang menggunakan Google Meet, ada yang menggunakan Zoom saja, tergantung situasi saat itu yang dibutuhkan anak seperti apa. Dan kemudian untuk ulangan harian, selama ini kami menggunakan aplikasi FlyExam. Aplikasi yang bisa mengakomodir soal pilihan ganda dan soal uraian singkat, ya, jawaban singkat. Ada batas waktu dan juga selain batas waktu itu kita dapat mengatur ya soalnya seperti apa, mau seperti apa, jumlah soal, kemudian masuk jam berapa, kemudian yang jelas semuanya sudah terjadwal. Kami sudah lakukan 2 kali ulangan harian bersama untuk seluruh siswa 1.135. Kemudian ulangan harian ketiga kami laksanakan secara mandiri. Jadi silahkan kepada guru mata pelajaran diatur, walaupun ada juga yang kemudian melaksanakan ulangan bersama di siang hari. Nah, walaupun demikian, kami guru terus terang merasa bahwa penilaian seperti ini apakah memenuhi 9 prinsip. Apalagi pengerjaannya di rumah. Seperti yang Bapak contohkan tadi Pak Waludin ya. Apakah anak benar mengerjakan sendiri? Apakah anak tidak membuka aplikasi lain atau sumber yang lain? Walaupun sebenarnya aplikasi FlyExam yang SMA 1 punya itu, begitu membuka aplikasi itu sebenarnya tidak bisa membuka situs lain, web lain, atau aplikasi yang lain. Sebenarnya kalau itu dilaksanakan di sekolah memang benar-benar ya kalau saya katakan jujurnya ya. Iya, bisa menjamin kejujuran Bu ya. Iya. Jadi memang sebenarnya seperti itu. Betul. Maka akan diminta memilih kalau kondisinya memang memungkinkan. Jadi kalau situasi pandemik ini segera melandai, ya kami berharap khusus untuk PAS ini boleh dilakukan di sekolah. Kalau boleh memilih. Ya. Nah ini juga memang nanti tergantung situasi pandemik ya. Nanti dari Bu Ica kami mohon masukan. Nah kemudian mudah-mudahan nanti Bu beberapa saat ini yang sedang diikuti Pak Kadi di dalam ruangan, mudah-mudahan berita baiknya kita sudah boleh tatap muka. Ya, terima kasih Pak. Mudah-mudahan demikian. Karena memang seperti apa yang disampaikan Pak Waludin ya Pak ya. KBM kami juga sebenarnya aktif karena sudah terjadwal dan saya juga punya kode GC, kode Edmodo masing-masing guru. Sehingga andaikan guru tidak masuk karena saya sudah diundang sebagai guru tamu di situ, saya bisa ngecek guru ini terlambat tidak, saya juga bisa ngecek materi yang disampaikan seperti apa, saya pun bisa masuk. Jadi kepala sekolah dan wakil kurikulum itu bisa cek. Jadi memang sudah tertib. Walaupun demikian, tapi kami merasa Pak, apakah materi yang disampaikan
benar-benar tercerna oleh anak. Bahkan apakah dengan model pembelajaran, misalnya dengan project based learning, yang harapannya bisa membina karakter, membangun karakter, kolaborasi, kerjasama, ya, yang diharapkan memang pada abad 21 itu kan yang utama itu ya Pak, kerjasama, kolaborasi, kemudian gotong royong, itu memang tertanam di anak. Apakah itu sampai tanpa pendampingan secara fisik? Jadi kami melihat di situ, kami sudah berusaha maksimal, tetapi apakah memang benar-benar bisa mendampingi siswa sesuai dengan harapan orang tua? Karena memang beberapa orang tua ini juga sudah mulai mengeluh Pak, menyampaikan keluhannya ke sekolah, kapan dibuka. Anak kami nanti tahun depan harus masuk perguruan tinggi. Apakah bekalnya cukup untuk masuk perguruan tinggi? Nah, ya. Kemudian juga anak-anak juga sudah mulai jenuh. Mereka mengatakan anak-anak sudah jenuh. Bosenian, Bu. Iya, betul. Masa dikurung terus. Nah, jadi memang ya dilema. Tapi ini sekali lagi memang tadi juga diingatkan oleh Mbak Ica, ini pandemi, Bu. Iya, memang pandemi. Jadi di satu sisi kita peduli pada perkembangan anak, tetapi di satu sisi kita juga harus menjaga kondisi kesehatan anak-anak. Betul. Dilema, Pak. Sangat dilema, Bu. Ya. Nah, ini rasanya yang terjadi di SMA 1, pembelajaran memang sudah kami usahakan dengan berbagai aplikasi, sehingga harapannya memang mengakomodir kebutuhan anak. Bahkan ulangannya sudah kami usahakan, tetapi tetap ada keluhan orang tua dan ada kekhawatiran. Bagaimanapun juga kami juga tahu apakah apa yang pencapaian kompetensi apakah sesuai dengan harapan, ya kita nggak tahu. Kemudian penilaiannya juga penilaian kognitif seperti apa, keterampilan seperti pelajaran olahraga. Guru olahraga menilainya bagaimana, seni budaya, ada beberapa, apakah benar itu pekerjaan anak, itu pun kan sulit. Demikian juga dengan prakarya dan kewirausahaan. Jadi ada keluhan, tapi juga tetap menyadari bahwa situasi untuk saat ini memang ya tergantung pada bagaimanapun juga, pada usaha kita semua, tetapi juga bergantung pada Tuhan nanti mau mau seperti apa, supaya pandemi segera grafiknya melandai dan kita memang benar-benar aman untuk tatap muka. Rasanya demikian, nanti mungkin bisa ditambahkan ketika kita ada dialog. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mbak Yeni. Ya. Terima kasih Bu Estri. Tadi juga sangat panjang lebar ya, karena sebelumnya juga sempat ngobrol-ngobrol dengan Bu Estri dan Ibu Ice. Nah, berikutnya silakan Ibu Dr. Ice Andriani Liberty memberikan komentarnya tentang situasi kemungkinannya nanti apakah pas ini perlu untuk tetap daring atau udah boleh tatap muka. Silakan Bu Ice. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Yeni, Ibu Estri, Pak Awaludin. Selamat siang. Selamat siang Ibu. Oke, ini saya sebenarnya dengan Dinas Pendidikan selalu berkoordinasi karena juga saya tergabung dalam tim ahli yang mendukung gugus tugas. Jadi yang perlu saya sampaikan adalah keputusan dari Dinas Pendidikan untuk Sumatera Selatan itu sifatnya selalu berkoordinasi dengan tim gugus tugas, apakah akan membuka sekolah tatap muka atau belum. Pak Reza pun sudah memang menyampaikan harus ada rekomendasi gitu ya dari tim ahli maupun dari gugus tugas begitu. Apa yang disampaikan Pak Awaludin, Ibu Estri sudah sangat amat mewakili keinginan kita bersama begitu dan kondisi saat ini. Dan memang saya harus menyampaikan bagaimana kondisi kita di Sumatera Selatan dan Kota Palembang khususnya untuk tanggal 19 November 2020 data kita untuk kasus konfirmasi positif ada 8.899 dengan angka kesembuhan yang kita patut syukuri di atas 82%.
dan kasus meninggal 5,41%, serta kasus aktif atau yang saat ini masih dalam perawatan, baik isolasi mandiri maupun dirawat di rumah sakit sebesar 12%. Memang trennya dari bulan ke bulan angka kesembuhan ini terus meningkat dan kasus aktif kita terus turun. Tetapi memang kasus konfirmasinya masih aja bertambah begitu. Ini mengapa ya, lagi-lagi karena memang sebagian dari kita masih banyak yang abai akan protokol kesehatan. Jadi memang kuncinya ada pada protokol kesehatan. Dan untuk zonasi peta risiko, ini nih yang ada kaitan sama bidang pendidikan, karena SKB 4 Menteri juga indikasinya adalah zona risiko ketika merah dan oranye dilarang tatap muka, begitu kan yang sebelumnya. Tapi kita berharap hari ini pertemuan Pak Kadin dengan Mas Nadiem begitu ya, akan ada sesuatu yang baru begitu, karena memang nampaknya harus ada pembaharuan. Mengapa saya katakan demikian? Karena tidak bisa semua kabupaten kota, semua kecamatan, semua kelurahan kita sama ratakan begitu. Kota Palembang tentu berbeda dengan kabupaten yang mempunyai wilayah-wilayah dekat kepulauan yang mungkin kasus aktifnya tidak ada. Seperti itu. Yang mungkin sinyal internet, kemampuan orang tua untuk menyediakan gawai itu tidak mumpuni, begitu. Itu pasti ada pertimbangan-pertimbangan tertentu dan tentu sifatnya fleksibel demi menjaga kualitas pendidikan anak-anak kita semua. Nah, untuk di Sumatera Selatan sudah 2 minggu ini kita patut syukuri bahwa sudah tidak ada lagi zona resiko merah atau zona resiko tinggi. Yang ada adalah zona resiko oranye atau sedang, dan 1 kabupaten yaitu Oku Selatan zona resiko rendah begitu. Nah, ini yang kemudian ketika ditarik lagi kecil mengerucut ke Kota Palembang begitu ya Ibu Estri ya. Ya. Di semua kecamatan gitu di Kota Palembang masih ada kasus aktifnya begitu. Kita bisa akses di websitenya Dinkes Kota Palembang.go.id, di sana bisa seperti misalnya di Alang-Alang Lebar masih ada 17 kasus, di Gandus masih ada 6 kasus, begitu ya, di Kemuning 39 kasus, sebenarnya ini bisa kita nilai begitu. Nah, tapi beda ceritanya kalau di daerah-daerah terpencil yang memang saya katakan tadi tidak ada kasus aktif, di situ mungkin masih bisa fleksibel gitu ya. Tapi kalau masih ada kasus aktif, masih zona risiko oranye, kita memang masih akan khawatir dengan anak-anak kita ketika mereka keluar rumah beraktivitas untuk bersekolah. Apalagi kita tahu bahwa kalau kegiatan sekolah ini banyak banget yang akan dilibatkan ya Bu ya, nggak hanya orang tua, perjalanannya juga dari rumah begitu. Apa yang bisa saya sarankan? Lagi-lagi kita juga menunggu adakah perubahan dari SKB 4 Menteri. Tetapi jika nantinya ada mekanisme-mekanisme yang memungkinkan anak-anak boleh tatap muka ke sekolah dengan pembatasan-pembatasan tertentu, mohon kiranya sekolah, dinas pendidikan akan terus berkoordinasi dengan satuan gugus tugas dan puskesmas setempat. Gitu. Kita perlu dukungan itu. Kenapa? Karena yang bisa memastikan protokol kesehatan apakah akan dilaksanakan, apakah fasilitasnya proporsional di sekolah, tentu tim kesehatan yang akan bisa menilai begitu. Nah, itu yang pertama saya bisa sarankan, koordinasi dengan satuan gugus tugas, puskesmas setempat, begitu dengan protokol kesehatan di sana, dan harus ada self assessment atau assessment dari anaknya sendiri gitu. Apakah dia tidak sedang demam, apakah dia ada batuk pilek, apakah dia ada nyeri tenggorokan, tidak hanya dia, orang di rumahnya juga gitu. Karena takutnya begitu dia ke sekolah dia membawa virus gitu. Jadi memang kondisi pandemi ini kalau saya bisa katakan sangat sulit begitu ya, semua negara mengalami, dan memang sektor pendidikan yang menurut saya sudah banyak sekali perubahan, tidak hanya memang sifatnya membangun, maksud saya ya saat ini kita anak-anak kita belajar daring sudah bukan hal yang sulit lagi, tetapi ada banyak sisi-sisi kurangnya gitu ya, sisi-sisi yang sedikit menurunkan kualitas seperti disampaikan oleh Bu Estri tadi Pak Awal. Kalau guru olahraga gimana caranya gitu mempraktekkan gitu ya, keterampilannya bagaimana begitu. Depan itu kamera main poli. Depan kamera main poli. Nah, itu memang menjadi tantangan untuk kita, tapi saya sangat
bersyukur bahwasannya Dinas Pendidikan, saya juga ikut kemarin Pak waktu kita menyusun mekanisme protokol kesehatan, begitu memang sudah menyiapkan Ibu. Jadi harus ada apa, harus berapa jumlah sarana cuci tangan, kalau misalnya hand sanitizer, berapa basis alkoholnya, itu yang saya ketahui Dinas Pendidikan Sumatera Selatan sudah menyusunnya. Gitu. Ya. Begitu dulu Mbak Yeni. Oke, baiklah Bu Ica, makasih. Jadi kita langsung nyambung deh dari apa yang disampaikan oleh Bu Ica tadi, bahwa semuanya sebenarnya fleksibel ya, dan melihat bagaimana zona itu, apakah resikonya tinggi atau resikonya rendah ya. Karena di Sumsel sendiri tidak ada lagi yang zona merah, tapi ada zona oranye. Ya. Nah, kembali ke Bapak Awaludin Tholib. Pak Awaludin, ini ada pertanyaan nih. Saya bacakan ya Pak ya. Ya, silakan. Untuk Bapak Kepala Dinas Diknas Sumatera Selatan, nilai akhir memang bukan segalanya, yang penting proses. Tapi kalau gurunya subjektif, risiko juga buat siswa kalau guru salah nilai karena nilai jadi acuan. Misal untuk SMP misalnya untuk SMPTN ke universitas. Itu gimana Pak? Ini pertanyaan dari Bu Lisma Noviani. Oke, boleh langsung saya jawab? Ya, silakan Pak. Tadi sudah disampaikan bahwa ada kaidah-kaidah dalam melaksanakan penilaian ya. Penilaian itu jauh dari kata subjektif. Penilaian itu harus objektif. Artinya seorang guru harus menilai keadaan siswa apa adanya. Jadi tidak boleh ada tendensi apalagi bicara soal rasa suka dan tidak suka kepada siswa. Itu tidak boleh. Penilaiannya pasti akan keliru ya. Dan kalau dikatakan nilai akhir bukan segalanya, benar. Karena sebenarnya kita yang lebih penting dari nilai akhir adalah proses gitu ya. Saya meyakini betul bahwa kalau prosesnya baik, maka nilai akhirnya pasti akan baik. Nah, hanya saja dalam konteks pandemi ini, kita benar-benar harus bijaksana ya dalam melaksanakan penilaian. Kita tidak bisa menerapkan kaidah-kaidah yang saya sampaikan di awal tadi secara penuh. Karena tidak mungkin kita menilai sesuatu yang harusnya praktek, tapi dinilai dengan daring ya. Saya tidak membawa persoalan sektoral ya. Sebenarnya yang saya hadapi di SMK jauh lebih rumit daripada di SMA. Oh iya, benar. Bapak Ibu tahu bahwa SMK. SMK tanpa praktek itu ya seperti sayur tanpa garam ya. Nggak mungkin. Benar. Bagaimana kita menilai keterampilan anak memasang baut pada sepeda motor? Ya, yang harus kita lihat waktu pengerjaannya, cara mengerjakannya, nggak bisa dinilai lewat daring ya. Nah, jadi sebenarnya SMK jauh lebih sulit dalam menghadapi pandemi ini ya. Karena jujur 60% dari proses pembelajaran di SMK itu adalah praktikum ya. Hanya 40% kami belajar teori. Tapi sudahlah, kita tinggalkan persoalan internal SMK itu ya. Kita bicara yang umum-umum saja. Kembali ke pertanyaan tadi bahwa memang guru tidak boleh subjektif, ya. Sungguh guru tidak bijaksana ketika dalam kondisi musibah secara global ini justru bermain-main dengan subjektivitasnya, ya. Saya pikir lewat kesempatan ini juga kami menghimbau kepada guru dimanapun berada, di satuan pendidikan manapun, di level manapun, tolong ini musibah bersama. Ini persoalan bersama, nilailah anak ya dengan baik, ya dengan bijaksana, meskipun kadang-kala memang tidak seobjektif, karena memang kita tidak bisa menilai secara utuh. Karena penilaian yang utuh hanya bisa dilakukan manakala terjadi tatap muka. Saya pikir itu. Oke. Saya nyambung lagi deh. Saya minta Bu Esti menjawab pertanyaan yang sama. Bisa ya Bu ya? Maksudnya saya nyambung ke Bu Estri Murwani untuk menjawab pertanyaan yang sama. Boleh ya Bu ya? Ya memang nilai bukan terminal terakhir. Memang ada proses.
Hanya saja memang dalam situasi pandemik, guru memang harus lebih memahami permasalahan yang terjadi. Dan memang harus berpikir bahwa ini situasi yang berbeda dengan situasi normal. Walaupun memang kadang-kadang guru ini juga kadang-kadang lupa bahwa ini bukan situasi normal saat ini. Sampai kadang-kadang ada yang bertanya, memang juga ada yang bertanya pada saya, apa fungsi KKM, Bu? KKM. Nah, KKM. Ya. Batasnya Kriteria ketuntasan. Nah, ya. KKM-nya berfungsi tidak? Ya tetap berfungsi, tetapi situasinya kan berbeda. Ini yang memang harus kita sadari bersama. Dan memang untuk menyadari itu kan tidak gampang. Dari situasi yang tadinya itu punya idealisme tersendiri begitu tinggi, tiba situasi seperti ini dan harus memaklumi, itu memang tidak gampang. Tapi sekali lagi, situasi ini pandemi, jadi memang harus menyadarkan kita sendiri semua bahwa situasi sekarang adalah situasi pandemi, tidak normal, tidak bisa diukur sama dengan keadaan normal. Rasanya begitu dari saya, Mbak Yeni. Ya, oke. Saya kembali lagi, makasih ya Bu Esti jawabannya. Ya. Saya kembali lagi ke Bapak Awaludin. Pak Awaludin, mungkin dari udah 8 bulan berjalan ya, udah pasti insya Allah sebenarnya usahanya para siswa dapat belajar secara maksimal. Walaupun tadi udah disampaikan bahwa pencapaian kurikulum bukan yang utama di masa pandemi ini karena situasi yang tidak normal dan penilaian juga tidak bisa dilakukan secara normal. Tapi saya pengen tahu Pak, misalnya kalau misalnya pada masa normal, paling tidak dari sekolah misalnya sudah menyampaikan kurikulum 100%. Itu pun tergantung kepada para siswa seberapa banyak yang diserap dari 100% itu. Nah, kalau sekarang musim situasi pandemi ini kira-kira berapa persen yang disampaikan dibandingkan dengan situasi normal? Saya penasaran soal itu, Pak. Oke, baik. Jadi begini, dalam situasi normal, ya parameter yang kita gunakan itulah yang disebut dengan KKM, ya. Kriteria ketuntasan minimal. Saya mengambil ilustrasi misalnya pembelajaran sejarah. Setelah guru menyampaikan beberapa pokok bahasan, maka indikator ketuntasannya adalah nilai 7. Artinya KKM-nya harus 7, ya. Kriteria ketuntasan minimalnya harus 7. Manakala anak belum mencapai KKM, artinya harus ada perbaikan. Ya, guru harus melakukan perbaikan pada anak-anak yang belum mencapai KKM. Ini kalau situasi normal. Ya. Nah, karena situasi tidak normal, maka KKM ini menjadi diabaikan dulu untuk sementara waktu. Sebab sangat tidak mungkin pembelajaran tidak normal dinilai dengan parameter normal begitu. Nah, untuk tadi dikatakan berapa persentasenya yang harus dinilai, diujikan, sangat variatif, sangat bergantung pada zona daerah tertentu ya. Artinya jika daerah itu berada di zona hijau atau kuning, yang akan segera melaksanakan pembelajaran tatap muka, tentu persentase daya serapnya lebih tinggi dibanding dengan daerah yang lebih lama dalam kondisi oranye atau merah sekalipun. Ini sangat situasional ya, sangat bergantung pada kondisi daerah tertentu, begitu Mbak? Ya. Kalau misalnya kira-kira dipakai persentase, bisa nggak Pak ditarik secara umum gitu? Misalnya 50%, 60% gitu. Bisa nggak kira-kira dari lapor? Mungkin ada koordinasi atau laporan. Jadi begini, agak sulit memberlakukan sebuah regulasi, menggunakan satu ukuran untuk daerah-daerah yang tidak sama gitu. Ya. Jadi memang dalam kaidah penilaian dari kementerian pun kita tidak diminta memetakan, apalagi mengkonversi dalam persentase tertentu. Sekali lagi ini sangat situasional sekali. Ya. Tetapi dugaan saya menilai bahwa
apabila guru itu melaksanakan pembelajaran daring secara efektif, maka hampir pasti materi itu semua tersampaikan ya melalui pendekatan-pendekatan, melalui model-model IT yang disebutkan Ibu Esi tadi ya. Ada pakai Google Classroom, ada pakai Zoom dan seterusnya. Hanya yang jadi persoalan adalah apakah cara-cara yang digunakan itu efektif. Nah, ya. Ini yang jadi persoalan ya. Nah, tidak ada yang bisa memastikan bahwa daring yang dilaksanakan itu efektif. Tadi saya katakan dengan Ibu Kepala SMK Saperius ya, contoh konkret anak-anak saya sendiri, ketika dia capek di depan laptopnya, videonya dia matikan. Matikan tidur. Seperti itu ya. Oke, begitu Mbak. Oke, berarti walaupun misalnya udah seperti di Saperius 1, di SMA Saperius 1 itu pembelajarannya bahkan sepertinya tidak ada beda dengan masa normal ya Bu, walaupun daring. Jadi kalau misalnya masa normal mulai jam 7 sampai jam 12.50, pas sekarang pandemi itu jam 8 sampai jam 12.15 ya kalau nggak salah. 12.30. 12.30. Sebenarnya selisihnya cuma 1 jam ya Bu dibanding masa normal ya. Tapi ini tadi tergantung apakah ketika disampaikan secara daring itu para siswanya menyerap semua yang diajarkan. Merespon ya. Jadi istilahnya pengawasan atau kontrol, masalahnya di sini ke pengawasan ke masing-masing siswa ya Bu. Saya kira seperti itu. Oke. Boleh saya sambung Mbak? Ya silakan Pak. Itu yang tidak bisa dilakukan. Kita tidak bisa mengontrol anak yang belajar daring dari rumah masing-masing. Itu persoalannya. Oke. Betul. Itu tadi bahkan sekarang para orang tua mungkin yang kecapean ya. Iya. Orang tua banyak yang stres mungkin. Ya itu. Tidak apa-apa. Biar sekalian para orang tua memahami bahwa menjadi seorang guru, menjalankan profesi seorang guru itu tidak mudah ya. Ya. Mungkin saya menambahkan Mbak Yeni. Ya silakan Bu Esti. Untuk SMA Saperius 1 ini untuk proses pembelajarannya kita menggunakan silabus yang memang disesuaikan. Jadi kita hanya menarik kompetensi dasar yang esensial. Oh ya. Jadi KD esensial. Jadi dari situlah guru kemudian melaksanakan pembelajaran dengan harapan memang kalau KD esensial ini terpenuhi maka sebenarnya syarat minimal ya Pak Awaludin ya itu akan masuk sebenarnya. Hanya saja memang itu tadi dalam prosesnya, proses kegiatannya, apakah siswa benar-benar bisa berinteraksi, bisa melaksanakan, bisa merespon semua yang diharapkan. Kalau diminta mempresentasekan memang tidak bisa. Tidak bisa. Tapi itu tadi KD esensial kita tarik dan itulah yang kemudian kami laksanakan pembelajarannya. Iya. Harapannya memang modal ini cukup nanti sehingga ketika di perguruan tinggi atau naik ke kelas 11, naik ke kelas 12 itu modalnya cukup. Jadi hanya yang esensial. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Yeni. Ya. Betul, sudah sangat pas jawabannya. Oh ya. Baik. Sekarang kita minta tanggapan lagi nih dari Bu Ice. Silakan Bu Ice. Oke, baik. Jadi dalam kesempatan ini Mbak Yeni, saya memang sangat mengapresiasi teman-teman media begitu ya yang tidak bosan-bosannya mempertemukan para akademisi, pemerintah, swasta begitu dan sekarang pihak sekolah begitu dalam menyikapi kejadian saat ini. Nah, pada momen ini semoga banyak juga masyarakat yang mendengarkan begitu. Disinilah perlunya kita bersama-sama bahu-membahu menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Karena mengapa? Pandemi ini akan terkendali kalau kita sama-sama ketat dengan protokol kesehatan, kasus tidak bertambah gitu. Ketika kita longgar, kasus bertambah. Kalau kasus bertambah, kita nggak akan selesai-selesai begitu. Jangan pernah tanyakan kapan selesai, tapi tanyakan kapan terkendali. Kapan terkendalinya ketika kasus sudah tidak bertambah lagi, ketika kita tentu ketat disiplin dengan protokol kesehatan. Kita sudah sama-sama tahu bahwa
tidak hanya tenaga kesehatan yang 8 bulan ini mati-matian berjuang begitu untuk kesehatan masyarakat, baik untuk masyarakat kita yang terinfeksi maupun yang terdampak, atau juga untuk masyarakat-masyarakat yang belum terdampak. Luar biasa sekali upaya usaha dari tenaga kesehatan, bahkan sampai banyak yang gugur. Di sisi lain, para pahlawan tanpa tanda jasa kita, guru-guru kita, sektor pendidikan, luar biasa berpikir, berkreasi, membuat seluruh upaya untuk tetap menjaga kualitas pendidikan di Indonesia. Mati-matian nih guru, ya saya nggak bisa bayangkan begitu di tingkatan SMA, tingkatan SMP, SD, bagaimana merancang kurikulum, merancang pembelajaran, menyiapkan media begitu. Sedangkan orang tua di rumah, inilah perannya untuk sama-sama yuk dari sisi anak didampingi untuk benar-benar ikut bekerja sama juga dalam kegiatan belajar mengajar secara daring, dan di sisi lain protokol kesehatannya gitu. Ayo kita mari sama-sama perangi pandemi ini gitu. Saya juga karena berkecimpung di dunia pendidikan, tapi sayanya di perguruan tinggi Pak Awal, Ibu Estri, sama yang kita rasakan. Kita harus selalu menyiapkan media, cara, materi begitu. Jangan sampai anak kita matiin video tidur gitu ya. Atau di atas pakaian yang layak tapi di bawah belum, atau belum mandi kalau jam 7.30. Itu juga menjadi PR besar untuk kita. Jadi masyarakat harus sama-sama tahu tenaga kesehatan sudah mati-matian juga, begitu ya, mengorbankan waktu mereka untuk ketemu keluarga karena harus isolasi, karena merawat pasien. Tapi di sisi lain pahlawan tanpa tanda jasa kita mati-matian juga berjuang meningkatkan kualitas pendidikan di era pandemi. Jadi saatnya masyarakat kita semua mari perangi pandemi ini, ya itu tadi, protokol kesehatan, karena sudah jelas COVID-19 ditularkan dari orang ke orang. Kalau kita cuci tangan dengan sabun, pada air mengalir dengan rutin, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, tidak akan tertular. Begitu Mbak Yeni. Oke, Bu Ice. Nah, saya terakhir nih, udah hampir 1 jam ternyata kita. Saya terakhir dari Dinas Pendidikan Sumatera Selatan ya. Tadi kan dari awal udah pastinya kalau Bu Esi menunggu kalau sebenarnya kalau Bu Esi kalau bisa pilihnya ke tatap muka. Nah, sekarang yang terakhir nih, karena Diknas yang membuat kebijakan ya, membuat instruksi. Jadi balik ke judul yang kita bahas hari ini, penilaian akhir sekolah, apakah daring ataukah tatap muka? Gimana tuh Pak Aludin? Penegasan aja. Kami masih menunggu ya. Saya ini Zoom meeting kita ini di ruang tunggunya Kepala Dinas. Berarti nanti mungkin setelah ini saya kontak Pak Aulid ya untuk mendapatkan jawabannya ya Pak ya. Saya masih menunggu karena di dalam masih berlangsung ya. Di ruang Kepala Dinas masih berlangsung sama virtual meeting antara Kepala Dinas di seluruh Indonesia dengan kementerian. Ya. Nah, bahasanya adalah persiapan pembelajaran di semester genap. Artinya include akan dibahas di dalamnya seperti apa pelaksanaan penilaian akhir semesternya. Gitu. Akan segera kami informasikan, dan tadi Bapak Kepala Dinas sudah memerintahkan kepada saya untuk segera bernota dinas kepada Gubernur setelah mendapat rambu-rambu yang jelas dari kementerian. Begitu. Oke, berarti itulah pembicaraan kita tentang penilaian akhir sekolah, penilaian akhir semester, apakah daring atau tatap muka. Jadi kita masih menunggu ya Pak ya. Insya Allah setelah ini nanti kami akan mengontak Bapak Awaludin untuk memastikan bagaimana kebijakan yang akan diterapkan oleh pemerintah untuk melaksanakan PAS dalam waktu dekat ini ya. Saya kira seperti itu. Pemirsa, mudah-mudahan acara ini bisa memberikan wawasan yang diperlukan oleh semua siswa dan para orang tua ya. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Awaludin Tholib, kepada Ibu Estri Murwani, dan juga Ibu Ice Andriani. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Yeni, Bu Estri, Pak Awaludin.
begini proses live Sumsel Virtual Fest yang menghadirkan narasumber yang seru. Kita akan jumpa lagi besok. Ikuti terus acara ini, Sumsel Virtual Fest 2020 di YouTube-nya Sri Pugu TV dan Tribun Sumsel. Bye!